Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arshabibul Ulum dengan NPM 1007011140779 dari Program Studi Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Optimasi Energi Pengolahan Biji Emas di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan tingkat atraksi dalam rangka mendukung konservasi energi. Latar belakang yang pertama, total potensi emas di Jawa Barat berjumlah 66.619.156,2 ton biji emas dengan perincian 32.689.426 ton biji sebagai sumber daya hipotetik, 6.698.743 ton biji sebagai sumber daya tereka, 24.571.889,5 ton biji sebagai sumber daya terunjuk, dan 2.659.097,72 ton biji sebagai sumber daya terukur. Selain itu, total cadangan emas di Jawa Barat sebesar 11.509.000 ton biji dengan rincian 10.037.000 ton biji sebagai cadangan terkira dan 1.472.000 ton biji sebagai cadangan terbukti. Endapan fan biji emas di Desa Kutawaringin memiliki karakteristik yang berbeda yang dipengaruhi oleh tingkat atrasi pada fan biji emas yang dibedakan berdasarkan komposisi mineral dari persentase mineral-mineral bahannya. Proses pengolahan biji emas di Desa Kutawaringin menggunakan metode amalgamasi, yang mana metode amalgamasi merupakan suatu proses pengikatan logam emas dari bijinya dengan menggunakan merkuri atau Hg yang dicampurkan ke dalam tabung atau biasa disebut sebagai gelundung atau amalgamator. Tujuan dari penelitian yang pertama itu untuk mengetahui karakteristik dari fan biji emas, yang kedua mengetahui derajat liberasi fan biji emas dari hasil analisis mimeografi, yang ketiga waktu yang dibutuhkan agar mendapatkan produk lolos 200 ml sebesar 80%, dan yang keempat menentukan kebutuhan energi yang diperlukan untuk membebaskan ikatan mineral dari pengotornya. Berikut merupakan hasil analisis petrografi dan mineralografi, di mana sampel batuan dengan tingkat atrasi sedang berdasarkan analisis petrografinya menunjukkan komposisi mineral yang terdiri dari yang pertama kuarsa 46,7%, mineral Lampung 21,9%, serisit 14,3%, mineral opak 11,2%, dan oksida besi sebesar 4,6%. Berdasarkan analisis mineralografinya menunjukkan mineral logam yang ditemukan terdiri dari hematit, gutit, pirit, dan pirolusit. Jenis ubahan dari sampel batuan atrasi sedang adalah serisitik dengan nama ubahan serisitik andesit. Sampel batuan yang kedua yaitu dengan tingkat atrasi lemah berdasarkan hasil analisis petrografi menunjukkan komposisi mineral yang terdiri dari kuarsa 45,7%, serisit 41,4%, kalsit 9%, dan mineral opak 3,9%. Berdasarkan hasil analisis mineralografi menunjukkan mineral logam yang ditemukan yang terdiri dari pirit, kalkopirit, violinase, valerit, dan elektrum. Jenis ubahannya yaitu argilik dengan nama ubahan argilik andesit. Berikut merupakan distribusi ukuran uji giling terhadap sampel atrasi lemah dan atrasi sedang dengan kecepatan putaran 70 rpm. Berikut merupakan hasil analisis distribusi ukuran. Dari kurva distribusi ukuran dapat diketahui bahwa sampel atrasi sedang dan atrasi lemah belum memenuhi kriteria 80% lolos pada ukuran fraksi 74 mikron, di mana sampel dengan atrasi lemah hanya mampu meloloskan kurang lebih sekitar 20% saja, sedangkan atrasi sedang hanya mampu meloloskan kurang lebih sekitar 50% dalam waktu penggilingan 15 menit. Berikut merupakan perbandingan hasil uji ukuran butir, di mana pada waktu pengujian 15 menit sampel atrasi sedang mampu meloloskan 53,92%, sedangkan sampel atrasi lemah mampu meloloskan 23,308%. Namun kedua sampel tersebut belum memenuhi kriteria 80% lolos 200 mes. Lalu pada pengujian 30 menit, sampel atrasi lemah mampu meloloskan 51,523%, sedangkan sampel atrasi sedang mampu meloloskan 92,502%. Pada sampel atrasi lemah belum memenuhi kriteria, sedangkan pada sampel atrasi sedang sudah memenuhi kriteria lolos 80% pada ukuran 200 mes. Lalu selanjutnya ada waktu pengujian 45 menit yang mana hanya dilakukan pada sampel atrasi lemah saja karena pada waktu 30 menit belum memenuhi kriteria lolos 80%. Pada waktu pengujian 45 menit, sampel atrasi lemah mampu meloloskan sebanyak 82,803% sampel yang lolos ayakan 200 mes. Berikut merupakan konsumsi energi gilingnya, di mana dari kurva hubungan antara berat kumulatif lolos 200 mes dengan waktu menunjukkan bahwa sampel dengan tingkat atrasi sedang membutuhkan waktu sekitar 26% untuk mampu meloloskan 80% dari sampel yang lolos 200 mes, sedangkan sampel atrasi lemah membutuhkan waktu 44 menit untuk dapat meloloskan sampel 80% pada ukuran ayakan 200 mes. Kesimpulannya, yang pertama,
Sampel fine biji emas yang diambil dari Desa Kutawaringin memiliki tingkat altrasi yang berbeda, yaitu altrasi sedang dan altrasi lemah. Karakteristik dari sampel altrasi lemah memiliki warna sampel yang berwarna putih atau belum mengalami oksidasi sehingga tidak berubah menjadi kecoklatan, serta sifat sampel yang masih keras. Berdasarkan hasil analisis petrografi, sampel altrasi lemah juga telah mengalami perubahan hidrotermal, namun tidak seintensif sampel altrasi sedang, sehingga sampel altrasi lemah hanya sedikit teraltrasikan. Sedangkan untuk karakteristik dari sampel altrasi sedang memiliki warna sampel yang kecoklatan dan bersifat lunak. Berdasarkan analisis petrografi, sampel altrasi sedang mengalami perubahan hidrotermal yang sangat intensif dan telah mengalami oksidasi yang ditunjukkan dengan adanya oksida besi. Kemudian kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil analisis mineralografi, keberadaan emas dalam sampel di Desa Kutawaringin berupa elektrum yang berukuran 0,05 mm yang dijumpai sebagai infusi dalam pirit berkaitan dengan spelerit. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada sampel altrasi sedang untuk mereduksi sampel hingga loss 200 ml sebanyak 80% memerlukan waktu selama 30 menit, sedangkan untuk sampel altrasi lemah memerlukan waktu hingga 45 menit. Perbedaan waktu penghasilan ukuran tersebut didasarkan pada karakteristik dari masing-masing sampel, di mana sampel altrasi sedang cenderung lunak sehingga memerlukan waktu yang lebih singkat bila dibandingkan dengan sampel altrasi sedang yang cenderung masif. Dan kesimpulan yang terakhir, pada sampel altrasi lemah, energi yang dibutuhkan untuk meloloskan 80% hasil ayakan 200 ml sebesar 539,367 watt atau 0,5394 kWh dengan waktu 44 menit. Sedangkan untuk sampel altrasi sedang, energi yang dibutuhkan sebesar 306,458 watt atau 0,306 kWh dengan waktu penggilingan 25 menit. Saran yang diberikan yang pertama yaitu perlu dilakukan pengelompokan sampel terlebih dahulu, terutama berdasarkan karakteristiknya baik berupa kekerasan, warna maupun yang lainnya sebelum dilakukannya proses penggilingan. Dan saran yang kedua, setelah dilakukan pengelompokan perlu diketahui hingga fraksi berapa mineral emas dapat terlepas dari ikatan dengan pengotornya. Setelah itu maka dapat ditentukan waktu penggilingan, yang mana waktu penggilingan ini berbanding lurus dengan kebutuhan energi. Untuk sampel yang lunak tentu membutuhkan waktu giling yang lebih singkat dibandingkan dengan sampel yang keras dan membutuhkan energi giling yang lebih kecil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.